Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatu iman hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali melalui khutbah yang singkat ini, khatib menghimbau diri khatib sendiri, kita semua yang berhadir pada masjid yang mulia ini, mari senantiasa memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya kualitas kemuliaan seorang hamba dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari kualitas ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah mereka yang paling bertakwa. Ketakwaan adalah juga merupakan bekal yang harus kita siapkan di dalam melewati menjalani kehidupan dunia ini, sampai akhirnya kita nanti bisa melewati tahapan demi tahapan ketika kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Tahapan demi tahapan kehidupan akhirat harus kita gunakan, harus kita lewati dengan berbekal ketakwaan yang kita siapkan dari semenjak kita masih berada di dunia ini. Salawat dan salam mari bersama-sama senantiasa hadiahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun kita. Beliau adalah orang yang menjadi teladan bagi kita, yang menjadi sebab sampainya agama yang mulia ini kepada kita. Mari kita senantiasa bersalawat kepada beliau dengan niat bahwa memang kita cinta kepada beliau. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang senantiasa kita lantungkan dari lisan kita dan dibenarkan dengan penuh kecintaan di dalam hati kita, insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sadar atau tidak kita sadari, usia kehidupan dunia ini sudah semakin tua. Hal ini terbukti dengan betapa banyak ciri-ciri akhir zaman yang diceritakan oleh Nabi kepada kita sebagai wujud bukti bahwa beliau memang adalah seorang rasul, sebagai bukti bahwa Nabi memiliki mukjizat, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan akhir zaman. Salah satu hadis yang beliau sampaikan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atu yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha, as-sadiqu wa yu'tamanu fiha, al-kha'inu wa yukhawwanu fiha,
al-aminu wa yantiqu fiha ar-ruwaibidatu qila wa ma ar-ruwaibidatu ya Rasulullah, kata sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-rajulu tafihu fi umuril ammah. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menggambarkan kepada kita melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu Nabi ceritakan bahwa akan datang suatu zaman, akan datang tahun-tahun, kata Nabi, di mana di tahun itu akan dipenuhi dengan kedustaan yang menimpa manusia, di mana para pendusta akan dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanah diberikan kepada para pengkhianat, dan orang-orang jujur akan dikhianati. Dan pada saat itu para ruwaibidah akan ikut berbicara. Nah, sahabat kemudian bertanya, siapakah ruwaibidah itu ya Rasulullah? Maka Nabi kemudian menjawab, ruwaibidah itu adalah orang-orang bodoh yang ditunjuk untuk mengurusi urusan rakyat, untuk mengurusi urusan umat, untuk mengurusi urusan orang-orang banyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah bukti mukjizat Nabi bahwa beliau telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akan datang zaman di mana tahun-tahun itu akan terjadi kedustaan di mana-mana. Mari kita perhatikan keadaan di sekeliling kita. Bukankah hari ini kita dikecohkan dengan berbagai macam bentuk pemberitaan, di mana seolah-olah yang benar itu adalah salah dan yang salah itu seolah-olah menjadi benar. Keadaan akhir zaman memang sangat menipu kita. Keadaan akhir zaman memberikan kepada kita sebuah nasihat, sebuah perintah yang tersirat bahwa kita harus senantiasa berhati-hati di dalam menyikapi keadaan akhir zaman itu. Karena memang Nabi telah gambarkan itu dan nasihatkan itu kepada kita, supaya kita mengambil iktibar, supaya kita menyikapi hal tersebut dengan sikap yang benar. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud cinta dan kasih sayang Nabi kepada kita, Nabi tidak hanya berikan informasi terkait tentang keadaan akhir zaman itu, tapi Nabi juga berikan solusi tentang bagaimana cara kita untuk melewati, untuk menghadapi saat-saat di mana zaman itu dipenuhi dengan fitnah. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap kita ingin selamat dari fitnah itu. Sebagaimana doa kita dalam setiap sholat kita mungkin, dalam setelah sholat kita mungkin, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang selamat. Selamat di dalam menjalankan agama ini, selamat di dalam menjalani kehidupan dunia ini, dan juga selamat dalam melewati fase dan tahapan-tahapan dalam kehidupan di pasca kematian kita kelak. Untuk itu hal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sahabat tersebut berkata bahwa suatu ketika Uqbah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Bagaimanakah cara kita untuk selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, melalui lisannya yang mulia, beliau menitipkan tiga pesan singkat namun syarat dengan makna dan hikmah. Apa pesan Nabi? Yang pertama, kata Nabi, untuk bisa selamat dalam menjalani kehidupan di dunia ini sampai nanti kita mendapatkan keselamatan pada kehidupan akhirat kita, langkah pertama, ikhtiar pertama yang harus kita lakukan adalah amsik alaika lisanaka. Kata Nabi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menjaga lisan ini. Lisan adalah merupakan cerminan dari hati seseorang. Apa yang keluar dari lisan biasanya adalah merupakan cermin dari keadaan hatinya. Ibarat sebuah teko, maka apa yang keluar dari mulut teko adalah apa yang berada di dalam teko. Jika isi teko adalah air putih, maka yang keluar dari teko adalah air putih. Jika isi di dalam teko adalah coklat panas yang lezat, maka yang keluar dari mulut teko adalah sesuatu yang nikmat untuk kita bisa nikmati.
Namun jika yang ada di dalam teko adalah air comberan yang busuk dan kotor, maka pasti yang keluar dari mulut teko adalah berupa kotoran, berupa hal-hal yang buruk. Bagaimana yang kita ketahui bahwa air comberan adalah berisi najis dan kotoran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang akan selamat manakala ia mampu menjaga lisannya. Orang yang selamat akan mampu mengendalikan kapan saatnya ia berbicara dan kapan saatnya ia tidak berbicara. Kapan saatnya ia harus menyampaikan berita dan kapan saatnya ia harus berhenti menyampaikan berita itu. Karena orang-orang yang menjaga lisannya tahu benar bagaimana Nabi telah memesankan kepada kita bahwa salah satu syarat, salah satu bentuk manifestasi dari benarnya keimanan seseorang adalah falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang benar keimanannya itu adalah orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Dia hanya akan berbicara baik saja atau lebih baik ia diam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka orang-orang yang beriman hendaklah yakin bahwa setiap yang ia ucapkan adalah sesuatu yang benar, bahwa yang ia ucapkan adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, bahwa yang ia ucapkan adalah sesuatu yang memang bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Orang yang beriman akan senantiasa menjaga jangan sampai lisannya, apa yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang justru mengakibatkan perpecahan. Jangan sampai yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang justru mengumbar fitnah. Jangan sampai yang keluar dari lisan kita adalah ucapan-ucapan yang justru memprovokasi sehingga mengakibatkan orang lain kemudian bersengketa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi saat ini kita sadar betul kita baru menyelesaikan pemilu yang syarat dengan kepentingan. Hari ini betapa banyak kedustaan mungkin terjadi. Maka langkah terbaik yang harus kita lakukan adalah jangan sampai lisan kita termasuk orang-orang yang juga berbuat kedustaan. Jangan sampai diri kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang juga ikut menyebarkan kedustaan-kedustaan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa yang disampaikan oleh Nabi ini tidak hanya terbatas pada lisan saja, karena kedustaan hari ini tidak hanya tersampaikan melalui lisan saja. Terkadang bahkan banyak kedustaan itu justru kita sampaikan melalui jari-jari kita, melalui media sosial yang ada di tangan kita. Pemberitaan-pemberitaan yang belum tentu benar hadir di dalam HP kita, hadir di dalam medsos kita, kemudian tanpa pertimbangan, tanpa tabayun terlebih dahulu, tanpa kita ketahui apakah itu sebuah kebenaran atau kedustaan, kemudian dengan mudah tangan ini men-share, membagikan berita-berita itu kepada grup-grup WhatsApp yang ada pada teman-teman kita. Hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadarkah kita bahwa ketika ini kita lakukan, jika ternyata pemberitaan yang kita share itu adalah merupakan sebuah kebenaran tapi mengandung aib bagi saudara kita, maka kita telah mengambil bagian dari dosa ghibah yang kita lakukan. Namun jika ternyata yang kita share tersebut adalah merupakan hal yang salah, maka kita sudah tergolong ke dalam orang-orang yang menyebarkan fitnah melalui medsos tersebut. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka Nabi memesankan kepada kita, jagalah lisanmu jika kalian ingin mendapatkan keselamatan. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi agar kita selamat adalah waliyasaka baituka. Hendaklah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu menjadi tempat yang lapang. Artinya Nabi pesankan kepada kita, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, maka sebaiknya kita lebih banyak memposisikan diri kita di rumah. Mengapa demikian? Karena ternyata ketika kita abaikan ini, mari kita perhatikan yang terjadi di sekeliling kita. Ketika kita lebih banyak keluar rumah, maka hampir tidak ada perbuatan dosa yang tidak kita lakukan. Ketika kita keluar rumah, terpandanglah oleh mata ini pakaian-pakaian wanita yang membuka auratnya. Ketika kita keluar rumah, maka terkadang kawan-kawan tempat kita berkumpul adalah kawan-kawan yang tidak mengajak kita kepada kebaikan. Terkadang ketika kita keluar rumah, hal-hal negatiflah justru yang kita lakukan.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dipesankan oleh Nabi, maka sebaiknya di zaman yang penuh dengan fitnah itu, hendaklah kita senantiasa berada di dalam rumah kita. Di dalam hadis ini, di dalam pesan ini juga tersirat makna bahwa seakan-akan Nabi ingin sampaikan kepada kita, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, maka hendaklah kita senantiasa menjaga mata dan telinga kita. Tidak pun kita keluar dari rumah kita, tapi kalau mata dan telinga ini melihat dan mendengarkan tontonan di media televisi, melihat dan menonton, mendengarkan apa yang ada di dalam YouTube atau di medsos yang ada di tangan kita, di HP kita, maka sama saja kita dengan keluar rumah. Hari ini apa yang tidak bisa kita lihat di luar rumah kita, semua bisa kita akses melalui handphone yang ada di tangan kita. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi tentang bagaimana kita harus menjaga diri agar tetap berada di rumah harus kita pahami sebagai wujud nasihat bahwa kita harus senantiasa menjaga mata ini. Karena apa yang kita lihat di luar rumah ternyata juga bisa kita lihat di dalam rumah, manakala kita tidak menjaga mata kita dari tontonan-tontonan yang justru mengakibatkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana caranya agar kita betah berada di rumah? Maka hal terpenting yang harus kita lakukan adalah mari kita jadikan rumah-rumah kita sebagai tempat ibadah bagi kita. Mari kita jadikan rumah-rumah kita untuk membimbing keluarga kita, menyelamatkan keluarga kita dari siksa api neraka. Jadikan rumah kita sebagai tempat kita untuk membaca Al-Quran. Jadikan rumah kita untuk tempat kita melaksanakan ibadah-ibadah sholat sunnah. Jadikan rumah-rumah kita menjadi tempat bagi kita untuk mengulang kembali hafalan-hafalan Quran kita yang mungkin terlupa setelah kita hafal beberapa waktu yang lalu. Hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan rumah kita sebagai tempat yang aman bagi kita, sebagai tempat yang lapang dan mengesankan bagi kita, sehingga kita lebih betah untuk tinggal di rumah daripada keluar rumah dan menyaksikan hal-hal yang bermaksiat di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, jika kita mau selamat, maka wabki ala khati'atika. Tangisilah dosa-dosa kalian, kata Nabi, karena kita sadar dan yakin bahwa tidak satu pun dari kita yang berhadir pada masjid yang mulia ini yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Dan sebagai wujud untuk mendapatkan keselamatan itu, maka mari kita renung dan evaluasi kembali berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat setiap harinya, bahkan di saat kesendirian kita. Terkadang kita terlihat bersih, kita terlihat berwibawa, kita terlihat sopan di depan orang, tapi ternyata di belakang orang kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mengira bahwa tidak ada yang tahu ketika kemaksiatan kita lakukan dengan handphone yang ada di tangan kita, di dalam kesendirian kita, padahal Allah senantiasa melihat dan mencatat, merekam semua apa yang kita lakukan, dan kelak suatu saat semua itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa selamat dari keadaan yang penuh dengan fitnah ini, mari kita senantiasa mengingat-ingat perbuatan dosa yang kita perbuat, kemudian kita tangisi, kita taubati semua perbuatan-perbuatan dosa itu, sehingga Allah pun mencurahkan ampunannya kepada kita, mencurahkan kemaafannya kepada kita, sehingga kita saat kembali nanti kepada Allah, semuanya sudah dalam keadaan bersih, semuanya sudah dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang kembali dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita di dalam menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah saat ini. Mudah-mudahan kita bisa membaca keadaan zaman ini dan menyikapinya dengan sikap yang benar. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang menciptakan mati dan hidup,
sebagai ujian bagi kita membuktikan siapakah di antara kita yang paling baik kualitas amalnya. Ketika kita hidup di dunia, maka pastinya kita akan dihadapi dengan berbagai fitnah, berbagai ujian yang Allah berikan sebagai wujud dari hakikat kehidupan dunia yang sebenarnya. Dan khutbah yang diberikan oleh setiap khotib, oleh setiap guru kita di setiap Jumatnya, salah satu fungsinya adalah untuk mengingatkan kita agar senantiasa bersiap-siap menyiapkan bekal untuk kehidupan di pasca kematian kita. Salah satu fungsi dari khutbah Jumat adalah mengingatkan pesan takwa kepada kita, karena memang takwaan itulah bekal terbaik yang harus kita siapkan, termasuk di dalam menghadapi akhir zaman, fitnah akhir zaman yang semakin deras menerpa kehidupan kita, menerpa kehidupan keluarga kita, menerpa kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Namun semuanya akan bisa kita perbaiki, semuanya akan bisa dalam keadaan baik-baik saja, manakala setiap individu dari setiap mukmin senantiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki kualitas ketakwaannya. Karena memang masyarakat yang baik, masyarakat yang bertakwa itu bermula dari keluarga-keluarga yang bertakwa. Keluarga-keluarga yang bertakwa hanya akan lahir dan hadir di negeri yang kita cintai ini, manakala setiap individu yang ada di dalam keluarga tersebut menjaga kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kata Allah, apabila penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya, kata Allah, akan kami limpahkan, akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Namun manakala penduduk suatu negeri itu kemudian mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran dari orang-orang yang berjuang dengan terus ikhlas untuk menegakkan agama Allah, maka niscaya azab Allah akan turun menghampiri suatu negeri. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, bangsa dan negara kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang pedih itu. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang terbaik, bukan pemimpin yang justru dihadirkan sebagai azab bagi kita. Karena sejatinya pemimpin yang terlahir dari suatu negeri adalah cerminan dari keadaan penduduk negerinya. Jika kita dipertemukan, jika kita dihadiahkan pemimpin yang korup, maka bisa jadi sebagian besar dari penduduk negeri ini menyukai korupsi. Apabila kita nanti dihadirkan, diberikan pemimpin yang justru adalah lebih banyak dustanya daripada benarnya, maka bisa jadi sebagian besar penduduk Indonesia, sebagian besarnya adalah para pendusta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sekali lagi kita perbaiki kualitas iman dan takwa kita, kejujuran kita, kebenaran ibadah kita, kesesuaian antara qalbu dan perbuatan kita, sehingga kita tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamat ya Allah, salamatan fi dinina wad dunya wal akhirah, wal afiyatan fi jasadina wa jiyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.